Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Mazida dengan NPM 2240604007 dari Lokal A1 jurusan Pendidikan Matematika. Hari ini aku akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sumber Daya Laut Tropis dengan dosen pengampu Bapak Agustinus Todimbuah, SPD MPD. Nah, judul dari video ini adalah mengenai ekosistem laut. Jadi, yang pertama-tama, apa sih ekosistem laut itu? Nah, pengertian dari ekosistem laut merupakan sebuah ekosistem yang di dalamnya terdapat kehidupan baik dari unsur biotik maupun abiotik, di mana ekosistem laut sendiri biasanya kita sebut sebagai ekosistem bahari. Memiliki komponen penting seperti terumbu karang, padang lamun, hutan bakau, dan sebagainya yang menjadi penunjang keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan laut. Apa aja hal-hal yang meliputi? Yang pertama adalah organisme hidup, di mana ekosistem laut ini melibatkan berbagai macam organisme hidup, mulai dari plankton, fitoplankton, zooplankton, ikan, mamalia laut, moluska, hingga terumbu karang, dan lain-lain. Yang kedua adalah lingkungan fisik, di mana ekosistem ini terdiri lagi dari lingkungan fisik seperti air laut, arus laut, pasir, sedimen, dan batuan bawah laut. Selanjutnya adalah proses biologis, di mana proses biologis ini terjadi di ekosistem laut seperti fotosintesis oleh fitoplankton dan tumbuhan laut, pemangsaan oleh predator, dekomposisi oleh organisme pengurai, dan siklus nutrisi antar organisme. Selanjutnya ada siklus biogeokimia, di mana siklus ini seperti siklus nitrogen, karbon, dan fosfor yang mengatur siklus nutrisi di dalam ekosistem laut. Selanjutnya ada interaksi antar spesies, di mana interaksinya seperti predator mangsa, parasitisme, simbiosis, dan persaingan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selanjutnya adalah ketergantungan manusia, di mana ekosistem laut ini juga menjadi ketergantungan manusia untuk penangkapan ikan, pariwisata, industri perikanan, dan juga hal-hal yang lain untuk mempengaruhi keberlangsungan ekosistem laut. Nah, kegunaan ekosistem laut ini sebenarnya untuk apa? Pentingnya ekosistem laut yaitu lingkungan air asin di mana berbagai organisme berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan fisik di sekitar kita. Fungsinya yang pertama adalah menyediakan sumber daya bagi manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kualitas air, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ekonomi dan keamanan, menjaga kesehatan manusia. Nah, bagaimana keadaan ekosistem laut di Indonesia? Ekosistem laut di Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya dan unik, dan dianggap sebagai salah satu negara dengan ekosistem laut terbesar di dunia. Indonesia terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, serta memiliki 17.000 pulau dan ribuan kilometer garis pantai yang menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Beberapa contoh ekosistem laut yang penting di Indonesia antara lain adalah terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, dan laut dalam. Selanjutnya adalah permasalahan ekosistem di Indonesia. Nah, yang pertama, ekosistem laut di Indonesia permasalahannya adalah kerusakan terumbu karang yang biasanya sering terjadi akibat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya adalah overfishing, di mana pengambilan ikan besar-besaran yang menyebabkan kepunahan pada ikan. Selanjutnya adalah limbah plastik, di mana masyarakat sering membuang sampah di laut. Yang selanjutnya penggunaan bahan kimia seperti pabrik-pabrik yang sering membuang limbahnya langsung ke laut. Selanjutnya adalah perubahan iklim, dan selanjutnya adalah pariwisata yang tidak ramah lingkungan. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ekosistem laut? Yang pertama adalah penegakan hukum yang ketat terhadap aktivitas ilegal fishing dan pelanggaran lainnya terhadap lingkungan laut. Selanjutnya adalah peningkatan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas di laut, termasuk melalui penggunaan teknologi seperti satelit dan sistem pemantauan melalui kamera. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut.
Selanjutnya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada lingkungan laut seperti melarang penggunaan bahan kimia berbahaya dalam aktivitas kelautan dan melindungi kawasan konservasi. Selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan negara lain, mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan, selanjutnya mengalokasikan dana dan sumber daya yang memadai untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Nah, ini dia hal yang terakhir, yaitu terima kasih sudah menyaksikan dan melihat serta memahami dari video ini. Terima kasih.